Ku percaya, selalu ku percaya. Katakan sama-sama saudara, ada mujizat lewat pujian penyembahan kita. Hatiku percaya, hati kami percaya, ada kuasa, ada mujizat, ada berkat, ada lawatan Tuhan terjadi lewat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Bapa, kami selalu percaya akan firman-Mu, selalu percayakan janji-janji-Mu terjadi bagi kami. Kami terima, kami alami janji Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kami lewat pemberitaan firman-Mu. Umat-Mu Tuhan yang di rumah mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Terima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya saudaraku terkasih, shalom. Ya senang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan melayani saudara yang ada di rumah. Bahkan dimanapun saudaraku terkasih menyaksikan ibadah mujizat online pada sore hari ini. Doa saya dari tempat ini, Bapak Ibu semua mengalami mujizat, menerima mujizat Tuhan, menerima kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang sepakat dengan saya, katakan amin saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena saudaraku ibadah live streaming ini di halaman Facebook Pendeta Menang Putar-Putar memang belum banyak saudaraku yang mengikuti, bahkan juga yang menyukai. Maka saya ajak saudara partisipasinya untuk membagikan di wall Facebook saudara, bahkan juga ke grup-grup yang lain, supaya mereka juga mengalami mujizat dari Tuhan, mengalami lawatan di setiap rumah mereka. Nah hari ini jemaat yang Tuhan cintai, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang dibanggakan Tuhan, tema kita pada kesempatan ini saudara, mujizat berkat Tuhan. Mujizat berkat Tuhan. Tuhan rindu Bapak Ibu saudara bahwa kita hari-hari ini, bahkan di tengah-tengah akhir zaman ini saudara, Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan rindu Bapak Ibu dan saya mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat berkat Tuhan, baik berkat kesembuhan, baik berkat materi, baik berkat sukacita, baik berkat kesehatan, baik berkat damai sejahtera. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan mengalami mujizat berkat Tuhan. Yang siap menerima mujizat berkat Tuhan, saudaraku terkasih, boleh saudaraku buka hati saudara, persiapkan hati saudara, katakan amin saudaraku. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saudara. Tapi yang mau kita baca di Ulangan pasal 28 ayat yang ke-1. Coba saudaraku buka Alkitabnya di rumah kalau yang punya, kalau tidak dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Boleh saudara Nathan membaca firman Tuhan ini. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Iya, saudaraku terkasih, jika engkau baik-baik kata firman, ya, jika Bapak Ibu dan saya baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara,
kita akan mengalami mukjizat berkat Tuhan. Ya, boleh saudara Nathan baca sekali lagi. Serius saudaraku terkasih ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Iya, saudara. Apa yang harus baik-baik kita dengarkan? Firman Tuhan katakan, suara Tuhan Allah kita. Ada amin saudara? Jadi suara Tuhan Allah kita harus serius kita dengarkan, harus baik-baik kita dengarkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan suara Tuhan. Memang Bapak Ibu yang terkasih, bahwa suara Tuhan di zaman perjanjian lama seringkali terjadi, didengarkan oleh nabi-nabi, didengarkan oleh para imam, didengarkan oleh orang-orang pilihan Allah. Dan Tuhan berbicara kepada nabinya, termasuk yaitu Nabi Musa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu menyatakan kuasa Tuhan, perintah Tuhan lewat perkataannya kepada Nabi Musa. Dan Bapak Ibu Saudara, jika Musa dan bangsa Israel serius mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka mereka akan ditolong, mereka akan mengalami mukjizat Tuhan. Nah, suara Tuhan Bapak Ibu Saudara, di zaman anugerah ini, di zaman akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudaraku, sudah jarang kita dengarkan seperti yaitu suara Tuhan kepada Joshua, suara Tuhan kepada Samuel, suara Tuhan kepada Musa. Nah, maka firman Tuhan katakan, jika kita mendengar suara Tuhan, itu konteksnya sekarang ini bicara tentang firman Tuhan. Amin saudara. Jadi Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu dan saya hari ini lewat firman Tuhan. Ini yang menjadi konteksnya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak seperti di zaman PN kita langsung mendengar suara Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan juga Bapak Ibu dengarkan, suara Tuhan Bapak Ibu juga dengarkan lewat firman Tuhan yang saya sampaikan dan yang kami bacakan buat Bapak Ibu. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu terkasih untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh apatis. Kita tidak boleh cuek. Kita tidak boleh yaitu acuh tak acuh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kepada kita, jika engkau baik-baik, ini artinya sungguh-sungguh. Ini artinya fokus mendengar suara Tuhan. Ini artinya Bapak Ibu dan saya serius mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya serius mendengar firman, apa yang Tuhan katakan? Coba dibaca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saudaraku yang ada di rumah, yang punya Alkitab, boleh dibuka Roma 10 ayat yang ke-17. Apa yang dikatakan oleh firman? Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iya. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara serius, baik-baik, sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, apa dikatakan? Apa dikatakan firman Tuhan? Bukan. Roma yang tadi. Maka iman saudara akan timbul. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita jemaat orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh mendengar firman, baik-baik mendengar suara Tuhan, maka kita akan menjadi orang percaya yang punya iman. Haleluya saudaraku. Memang firman ini firman pengajaran saudara. Itu sebabnya ketika kita punya iman, kita akan mengalami mukjizat, berkat, pelipat gandaan, multiplikasi buat jemaat yang Tuhan cintai, jemaat yang
dibanggakan oleh Tuhan. Coba baca sekali lagi. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran Ya. dan pendengaran oleh firman Kristus. Iya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku jemaat Tuhan harus sering mendengar firman, ya. Harus cinta firman supaya timbul iman kita. Saudara tidak akan bisa punya iman, saudara tidak akan bisa memiliki iman yang hebat, yang luar biasa kalau saudara tidak pernah mendengar firman, tidak sungguh-sungguh, tidak baik-baik mendengar firman. Haleluya. Itu formulasi bagaimana kita memiliki iman. Haleluya. Yang diberkati lewat firman, katakan amin saudara. Kita lihat lagi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh dan serius mendengar firman, kita akan menjadi jemaat yang bijaksana saudara terkasih. Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 25. Coba saudaraku baca. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Iya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya. dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita serius mendengar firman, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, kita menjadi jemaat yang kuat dan yang bijaksana. Haleluya. Kita tidak menjadi jemaat yang Bapak Ibu bahasa sehari-harinya yang keropos, yang gampang, yaitu di bawah arus, yang gampang menyerah, ya, yang gampang menyalahkan Tuhan. Tapi kalau jemaat Tuhan serius mendengar dan melakukan firman, maka menjadi jemaat yang kuat. Bapak Ibu, itu rahasianya menjadi jemaat yang kuat. Menjadi orang percaya yang kuat. Serius mendengar firman, lakukan firman Tuhan. Haleluya saudara. Kemudian apalagi saudara? Menjadi jemaat yang bijaksana. Saudara, kalau ada masalah, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Coba baca sekali lagi ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah Ya. banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Iman kita, kekristenan kita tidak rubuh, ya, ketika datang badai kehidupan, ketika datang badai persoalan, ketika datang badai pergumulan, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh baik-baik mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka saudaraku yang hadir hari ini, saudara jemaat yang spesial, jemaat yang istimewa, jemaat yang ada di hatinya Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Nah, kalau saudara dan saya sudah menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang bijaksana, Alkitab katakan di dalam Matius pasal yang ke-25, saudara dan saya, ketika Tuhan datang kali yang kedua, kitalah yang diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Coba saudaraku dibaca Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13 sampai ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Ya, maka saudara dikasih oleh Tuhan, ya, yang dibaca ayat yang ke-4 atau ayat yang ketiga, ya. Boleh dibaca. Matius 25 ayat 3. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, Ya. dan juga minyak dalam buli-buli Gadis-gadis mereka. yang bijaksana membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli. Ya. Nah, maka saudaraku dikatakan nanti di ayat selanjutnya saudara boleh baca bahwa jemaat yang kuat, jemaat yang mendengar firman, jemaat yang bijaksana, merekalah yang siap
menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua. Mereka lah yang siap diangkat oleh Tuhan. Haleluya saudara. Maka Tuhan minta saudara jemaat yang Tuhan cintai menjadi jemaat yang diberkati, menjadi jemaat yang bijaksana. Atau kita baca saudaraku di ayat yang ke-10. Ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Iya, jemaat yang bijaksana itu yang siap masuk ke perjamuan kawin anak domba Allah. Dari mana kita menjadi jemaat yang bijaksana? Karena kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan baik-baik. Kita menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan, menjadi jemaat yang kuat, dan ketika Tuhan datang, kita siap menyongsongnya. Haleluya. Saudara dan saya tidak tertinggal, tetapi kita akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Dia ada di sorga, saudaraku. Haleluya saudara. Nah, kita akan lihat yaitu berkat mujizat kepada orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita kembali kepada Bilangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama. Boleh dibaca? Iya. Ulangan 28 ayat pertama. Ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Ya. Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang Ya. kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di Iya. bumi. Jadi kalau jemaat Tuhan yaitu mendengar baik-baik firman, melakukan juga dengan setia, Tuhan katakan hari ini berkatnya, Bapak Ibu Saudara, akan dipromosikan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia ini. Jadi bagaimana supaya kita naik level, bagaimana supaya kita dipromosikan oleh Tuhan, maka kita harus baik-baik mendengar firman Tuhan. Yang sepakat dengan firman ini, katakan amin. Saudara tidak rugi kalau saudara mendengar firman, kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan melakukannya, saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apalagi saudaraku, yaitu mujizat berkat Tuhan kepada kita hari ini. Coba saudaraku kalau kita lihat ayat yang ke-13. Ini masih berkaitan dengan dipromosikan oleh Tuhan. 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dipromosikan oleh Tuhan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Haleluya. Kemudian naik bukan turun. Rahasianya dari mana saudara? Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita serius mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dipromosikan oleh Tuhan di tengah-tengah usaha bisnis pekerjaan saudara, menjadi kepala bukan menjadi ekor, naik bukan turun. Ini mujizat berkat Tuhan buat jemaat yang Tuhan berkati, yang Tuhan banggakan, dan yang Tuhan cintai. Kita lihat lagi mujizat berkat Tuhan buat kita semua. Ayat yang kedua di Bilangan pasal yang ke-28. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diingatkan lagi saudaraku tentang mendengarkan suara Tuhan. Karena ini saudaraku fasilitas bagaimana Allah memberkati umatnya. Mendengar suara Tuhan. Kalau hari ini mendengar firman Tuhan, maka segala berkat ini akan diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Maka mujizat berkat Tuhan buat kita hari ini yang kedua adalah diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Yang pertama tadi dipromosikan oleh Tuhan, ya, bukan ekor tapi menjadi kepala, yang bukan turun tetapi naik. Yang sepakat dengan saya, katakan amin saudaraku terkasih. Saudara akan diberkati
Ya, nikahmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, anak-anakmu, keluargamu, kesehatanmu akan diberkati oleh Tuhan, bahkan buah kandunganmu akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat lagi mujizat berkat yang ketiga, buah jemaat yang Tuhan cintai. Di ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Iya, itu artinya saudaraku, diberkati usaha pekerjaan saudara. Ladang itu berbicara tentang pekerjaan. Ya, kemudian saudaraku, kota itu bicara tentang tempat tinggal. Maka saudaraku, diberkatilah tempat tinggalmu, rumahmu, kemudian diberkati tempat usaha pekerjaanmu. Maka saya katakan jemaat yang berbahagia, jemaat yang ada di hatinya Tuhan. Saudaraku, saudara spesial, saudara istimewa bagi Tuhan. Maka dipersiapkan berkat yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya kepada orang Israel, tapi juga kepada Bapak Ibu Saudara. Diberkati usaha pekerjaanmu. Haleluya. Kita lihat saudaraku, ayat yang ke-8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Iya, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Lanjut. Di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Lumbungmu dan usahamu akan diberkati oleh Tuhan. Ini kabar baik, sukacita buat jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini dampak dari kita sungguh-sungguh mendengar firman, serius, baik-baik mendengar firman dan melakukannya. Saudara terkasih, tidak hanya menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang bijaksana, jemaat yang siap naik ke sorga ketika Tuhan datang kali yang kedua, tetapi juga dipromosikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, usaha bisnis diberkati, ya, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu bersyukur menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Maka saya katakan saudaraku, bagikan acara kita ini, saudara, supaya orang lain diberkati. Yang baru bergabung saudaraku, saya katakan Anda beruntung hari ini, saudara, karena saudara akan mengalami mujizat berkat Tuhan. Haleluya. Kita lihat lagi saudaraku, mujizat berkat Tuhan yang selanjutnya. Di ayat yang keempat. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing domba. Iya, diberkati buah kandunganmu. Saudaraku, orang-orang yang mendengar firman dan melakukan firman, tidak ada yang mandul. Katakan yang sepakat dengan saya, saudara. Amin. Tidak ada yang mandul, saudaraku. Bukan saya yang menjamin. Tuhan yang berkata kepada kita, orang yang serius mendengar firman, melakukan firman. Tidak ada jemaat yang mandul, tapi jemaatnya yaitu memiliki generasi, memiliki anak, diberkati buah kandungannya. Haleluya. Saudara, buah kandunganmu diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya saudara. Ini kata firman. Ya, diberkati buah kandungan saudara. Kemudian lagi apa berkatnya? Di ayat selanjutnya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Iya, diberkati Tuhan rumah tanggamu. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat berkat terjadi kepada kita yang dipromosikan oleh Tuhan. Diberkati rumah tangga kita, diberkati nikah kita, diberkati buah kandungan istri kita, kemudian diberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkati oleh Tuhan seluruh kehidupan kita. Kita dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kita naik, bukan menjadi turun. Itu diawali dari mana? Dari kita serius mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan melakukannya. Saya katakan sekali lagi, di perjanjian lama bahwa suara Tuhan itu sering didengar oleh nabi-nabi. Tuhan berbicara langsung dan nabi itu mendengar. Sekarang saudaraku terkasih, ketika Yesus datang
ke tengah-tengah dunia ini, maka firman-Nya lah yang berbicara kepada kita. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan, serius, baik-baik, dan saya percaya kita akan mengalami mujizat berkat Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara serius, Tuhan memberkati. Dan jangan lupa saudara terkasih, kalau engkau diberkati Tuhan, mengalami mujizat berkat Tuhan, mengalami mujizat terobosan kuasa Tuhan, mengalami mujizat kesembuhan, mengalami mujizat anak, mengalami mujizat buah kandungan, mengalami mujizat usaha pekerjaan diberkati, mari seriuslah dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Karena orang yang mendengar dan melakukan firman, dia serius dengan Tuhan dan dia setia kepada Tuhan. Karena apa? Dia jemaat yang kuat, dia jemaat yang bijaksana, yang mencintai Tuhan. Saudaraku, selamat menikmati mujizat berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan mengalami terobosan, mengalami pelipat gandaan, multiplikasi berkat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu melepaskan berkat buat Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang dicatat oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan terus menyinari kita, terus memberikan damai sejahtera, sukacita, dan memberikan kesembuhan buat Bapak Ibu. Saya dengan senang hati, saudaraku, mendoakan saudara, dan saudara buka hati saudara, terima mujizat berkat Tuhan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kasih-Mu, haleluya. Kita angkat langsung rema saudaraku. Kasih-Mu, haleluya. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, firman-Mu, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Katakan kasih-Mu. Amin. Yes. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari samudra yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari saudaraku, saya akan berdoa saudara. Bapa surgawi, saya berdoa buat umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa mereka menerima firman itu, tinggal di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami mujizat berkat Tuhan. Mereka Tuhan menjadi jemaat yang kuat dan yang bijaksana. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak surgawi usaha pekerjaannya, diberkati nikahnya, dipromosikan oleh Tuhan, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya, diberkati bakulnya, diberkati imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit Bapak disembuhkan Tuhan. Apapun sakit penyakitnya, Yesus menyembuhkan. Terima kesembuhan, terima mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan, rawatlah mereka Tuhan, pulihkanlah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak surgawi, saya berdoa Bapak surgawi, biarlah Tuhan umat-Mu semakin cinta kepada Tuhan, semakin setia, supaya Bapak mereka siap
ketika Tuhan datang kali yang kedua memanggil umat-umatnya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Terjadi kebangunan rohani melalui mereka. Terjadi kegerakan rohani dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah mujizat online sudah selesai, tetapi Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus tidak pernah berhenti melakukan mujizat berkat Tuhan kepada umat-umatnya. Terus sebagai saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ikuti setiap hari ibadah mujizat online. Saya percaya iman saudara dibangun, roh saudara dibangkitkan, sakit penyakit saudara sembuh, nikah rumah tangga diberkati oleh Tuhan, usaha pekerjaan juga diberkati oleh Tuhan. Saudaraku terkasih, saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPIA Jawa Pajire Batam, bersama dengan tim yang melayani saudara. Saya percaya saudara diberkati. Doa kami dari tempat ini, saudara mengalami terobosan iman di dalam Tuhan, mengalami terobosan mujizat, terobosan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang menjadi doa kami. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.